Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu sekarang sampai kepada hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi'. Hadis yang nomor keempat. Iku an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang keempat diriwayatkan dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Yang pertemuan sebelumnya hadis yang ketiga juga sama. Abdurrahman Abdullah, tapi putra sahabat Umar. Kalau yang sekarang putra sahabat Mas'ud, yang mana sama-sama Abdullah, ya, sehingga disebut dengan Ibnu Umar. Yang Ibnu Mas'ud juga Ibnu Mas'ud. Qala dawu sapa Ibnu Mas'ud, haddasana nyeritakeun ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa utawi Rasulullah iku as-shadiqu wong kang bener, al-masduqu kang dibeneraken. Kata Rasulullah, inna ahadakum satuhune salah suwijine sira kabeh iku yujma'u dikumpulaken apa khalquhu kedadiane ahad fi batni ummihi ing dalam weteng empoke ahad, dikumpulaken arba'ina ing dalam waktu 40 afane yauman dinane nutfatan hale dadi nutfah, yaitu rupa mani. Kata Rasulullah, sesungguhnya kalian itu dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibu kalian itu selama 40 hari berupa nutfah, yaitu berupa sperma atau air mani. Di dalam surat apa itu, At-Tariq, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insan, maka hendaklah berpikir insan mimma khuliq, dari apa insan diciptakan. Khuliqa mimma ing dafiq, dari air dafiq yang memancar atau memuncrat. Sehingga nanti di kajian fikih bahwa ciri-ciri air mani nanti di fikih kan ada mani, ada wadi, ada mazi. Ketiganya itu memiliki ciri masing-masing. Di antara ciri daripada mani adalah nutfah tadi adalah air mani tadafuk, yaitu memang keluarnya itu memancar. Summa yakunu nuli ana opo nutfah iku alaqatan dadi alaqah. Ya, secara umum alaqah dimaknai dengan getih kempel atau berubah menjadi segumpal darah. Misla zalika sepadane mengkonon-mengkonon arba'ina yauman. Jadi 40 hari pertama
dari awal embrio ya, ketika suami istri berhubungan, yang ketika Allah menghendaki nutfahnya itu menjadi calon bayi, itu 40 hari yang pertama menjadi nutfah, masih berupa nutfah, kemudian berubah menjadi alaqah atau segumpal darah. Alaqah secara harfiah ya menempel atau menggantung. Ini bahasa ya, penggunaan bahasa saja alaqah. Secara ilmu kedokteran apakah seperti betul-betul alaqah, karena memang sifatnya itu menempel atau menggantung di dinding rahim. Summa yakunu li anak opo alaqah tadi iku mudghatan dari daging kempel, segumpal daging, misla dzalika sepadane mengkonon-mengkonon arba'ina yauman. Setelah berubah menjadi alaqah, kemudian berubah lagi menjadi mudghah. Itu sama waktunya selama 40 hari. Maka tradisi di kita di Jawa bahwa 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua menjadi alaqah, 40 hari ketiga menjadi mudghah, 40 kali 3 itu 12, 120 hari. Kalau dibagi 30 maka menjadi 4. Sehingga tradisi di kita, orang Sunda khususnya atau Jawa umumnya, itu ada tradisi dengan wawatengan, yaitu dalam rangka 4 bulan. Ya, kenapa? Ya secara ajaran betul ya bahwa tradisi 4 bulanan itu ya nggak ada. Tapi jangan terburu-buru untuk menganggap itu bid'ah ataupun salah. Toh tradisinya itu bagus mengisi dengan kajian, mendoakan bayi dan ibunya ya. Summa yursalu nuli diutus ilaihi maring si ahad tadi, calon bayi itu, sopo al malaku malaikat. Ya di sini malaknya menggunakan malak karena satu ya. Makanya malaikat adalah bentuk jama daripada malak. Kalau malak yaitu satu malaikat, kalau malaikat ya banyak malaikat. Malak satu bahasa. Jadi kita di Indonesia malaikat sudah menjadi satu nama untuk penyebutan malaikat, seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail. Kalau secara kajian betul, yang betul adalah malak Jibril, malak Mikail begitu. Tapi mungkin saya menilai bahwa malaikat yang dimaksud sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi ya dalam hal ini tidak ada salahnya juga ketika kita mengatakan malaikat Jibril. Tapi ya lagi-lagi secara kajian mungkin kurang tepat. Sofwal malakum malaikat. Kemudian Allah mengutus kepada bayi tersebut seorang malaikat atau malaikat, fayang fuhu mangka ditiupaken fihi ing dalam ahad, fayang fuhu mangka ditiupaken sapa malak fihi ing dalam ahad arruha ing ruh, wa yu'marulan diperintah sapa malaikat bi arba'i kalimatin kelawan papat piro-piro kalimat, bikat bi rizqihi kelawan nulis rizkina si ahad, wa ajalihi lan ajale si ahad, wa amalihi lan amali si ahad. Ajal pakai alif ya, pakai hamzah. Kalau pakai ain kan ajal kan bukan sekarang. Jadi ketika Allah mengutus malaikat kepada calon bayi, kemudian malaikat meniupkan ruh. Jadi mulai ada tanda kehidupan. Ya maksudnya ruh di sini ada tanda kehidupan. Maka nanti kadang dipikir ada bahasa kajian bagaimana kalau menggugurkan calon bayi yang sudah di atas usia 4 bulan atau 120 hari, karena status di situ sudah ada ruh. Maka ketika pengguguran apakah termasuk membunuh manusia, itu secara kajian fikih ya tentunya. Kalau di bawah seperti itu
yang masih tadi alaqah atau mudghah, apakah kategori juga membunuh ketika ada pengguguran bayi? Itu perlu pengkajian basul masail sebagainya. Jadi ketika diperintahkan ditiupru, kemudian dituliskan 4 kalimat atau 4 kata, yaitu dengan ditulis rizkinya, berapa banyak rizkinya ketika dia hidup di dunia, wa ajalihi, dan kapan dia matinya, waktu tanggalnya, harinya, jamnya, detiknya termasuk, wa amalihi, kelakuannya gitu ya, amalnya ketika di dunia ya. Maka orang yang meninggal secara umum dengan dibahasakan mayit ya, karena artinya adalah yang tidak bernyawa atau bangkai kalau dalam bahasa fikih, makanya wakul maitah gitu. Setiap bangkai itu kalau di maitah, mayit namanya. Nanti ada juga orang yang meninggal dengan disebut wafat. Kenapa disebut wafat? Ya karena rizki yang Allah sudah tentukan, sudah ditakar seberapa banyak rizkinya untuk orang tersebut, Allah sudah siapkan. Ketika sudah habis persediaan atau sudah habis rizki yang dia terima selama di dunia, maka disebutnya wafat, sudah memenuhi, sudah memenuhi kayak rizkinya sudah habis gitu. Bukan berarti Allah kehabisan rizki, tapi emang rizki dia segitu. Makanya kita yakin bahwa Allah sudah menentukan berapa suap nasi yang kita akan makan. Ketika sudah habis sekian suapan yang Allah tentukan, maka sampai titik situ pasti seseorang akan meninggal dunia. Kalau ibaratnya sudah sampai titik habis rizkinya. Wa ajalihi, dia kapan meninggalnya. Wa amalihi, seperti apa perilakunya. Wa syaqiyun lan termasuk orang yang cilaka atau termasuk orang yang bahagia, au sa'idun atau bagja. Fa wallahi, maka demi Allah, allazi la ilaha, kang ora ana pangeran iku maujud ghairuhu, liyane Allah. Inna ahadakum, setuhune salah sawijine sira kabeh, iku la ya'malu, yaktine beramal sapa ahad, bi amali ahli jannati, kelawan amal ahli surga, hatta ma, sehingga perkara yakunu ana opoma iku bainahu, ing dalam antarane si ahad, wa bainaha, lan ing dalam antarane surga, illa zira'un, angin sahasta, fayasbiku, maka dingini, alaihi ing atase si ahad, opo alkitabu, kitab, maksudnya ketentuan atau tulisan yang tadi malaikat menuliskan tadi. Fayamalu, maka ngelakoni sapa si ahad bi amali ahli nari, kelawan pegawaian atau amal ahli neraka. Fayadkhuluha, maka manjing sapa si ahad ha ing neraka. Kata Rasulullah, maka demi Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Sesungguhnya seseorang melakukan amal atau aktivitas dengan amal ahli jannah, yaitu aktivitas amal ahli surga, tentunya berarti amal-amal kebaikan. Contoh ya, sholat, menyantuni anak yatim, orang yang tidak mampu, membantu tetangga, sampai-sampai hatama yakunu bainahu wa bainaha, sehingga di antara dia dan surga seolah-olah itu sadiro. Sadiro di sini illa ziroun tadi bukan berarti satu hasta ini gitu. Jadi ini sebatas meminjam bahasa
begitu dekatnya antara dia dengan surga gitu. Jadi bukan biro berarti surga di sini, kemudian kita di sini tinggal sahsa, bukan seperti itu. Bisa jadi mungkin secara tekstual seperti itu, tapi bisa jadi ini adalah waktu yang tersisa daripada si Ahad tadi. Dari kecil dia melakukan amal soleh, menjelang saja. Berarti kan ini kalau menjelang kan waktu, bukan ukuran senti. Menjelang meninggal, kemudian Allah sudah menentukan bahwa dia meninggal itu dalam keadaan tidak baik, meski dari kecil dia baik kelakuannya. Kali gane atau ujug-ujug kehendak Allah menjelang meninggal dia melakukan sesuatu yang amal yang tidak baik, maka dia dimasukkan ke neraka. Dari kecil baik menjelang meninggal bisa aja dia menjadi seorang murtad atau kufur, naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari kufur dan murtad. Tapi ini maka kehendak Allah bahwa kita hidup semata-mata hanya sebatas menjalankan apa yang dikehendaki Allah. Wa inna ahadakum lan setuhune salah subijina sira kabeh iku la ya'malu yaktine beramal sapa si ahad bi amali ahli nari kalawan amali ahli neraka, hatta ma sehingga barang yakunu ana poma iku bainahu ing dalam antarane si ahad wa bainaha lan antarane neraka opo ila hatama yakunu bainahu wa bainaha opo illa zira'un angin sahasta payasbiku mangka dingini alaihi ngatasesi ahad opo alkitabu tulisan atau ketentuan Allah fayamalu mangka amal sapa si ahad bi amali ahli jannati kelawan amale ahli surga. Kemudian jawabnya fayadkhuluha maka manjingaken maka manjing sapa si ahad ha ing surga. Begitupun sebaliknya daripada yang pertama tadi, dari kecil dia melakukan amal soleh menjelang meninggal ila diraun tadi dia melakukan kefasikan, kekufuran sehingga dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu akhir yang jelek. Sebaliknya bisa jadi seseorang dari kecil melakukan kejelekan, menjelang meninggalnya dia melakukan amalan ahli surga, sehingga berarti dia meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, yaitu bagus akhirnya. Ya kalau su'ul khotimah tentunya sesuai janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, tidak sulai janji. Kalau su'ul khotimah ya neraka, kalau husnul khotimah ya surga. Tapi semua itu kita yakin bahwa bisa saja Allah mengampuni seseorang dan bisa saja Allah juga menyiksa seseorang. Semua itu kita tidak ada hak untuk mengatur Allah. Semuanya adalah hak prerogatif Allah kelak. Rawang ngariwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis yang ini diriwayatkan tertulis di kitab Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di hadis yang keempat ini Rasulullah SAW berkata bahwa kita dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibu kita selama 40 hari berupa nutfah. Jadi di sini bahasa yujma'u itu bisa jadi adalah sperma laki-laki suami dengan sperma perempuan itu berkumpul. Maka Rasulullah mengatakan di sini ada yujma'u khalquhu, kejadiannya berkumpul di sini, maka sperma tadi yang akan menjadi calon bayi itu disimpan di perut ibu selama 40 hari itu, ya, dari embrio ataupun dari ininya selama menjadi nutfah, jadi masih berupa air mani. Kemudian kemudian berubah menjadi alaqah,
Ya, secara harfiah alaqah ya segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Kemudian misla dzalik sumayakun mudghah, kemudian berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian ditiupkan kepadanya dan ditentukan 4 hal ya. Kalau dalam bahasa Sunda ada bahasa jodoh, pati, bagja, cilaka, semuanya adalah sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kapan menikah, berapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, kemudian amal kita seperti apa, apakah termasuk orang yang bahagia atau yang tidak bahagia, yaitu semuanya atas kehendak Allah. Lantas kalau sudah seperti itu bagaimana? Allah kalau sudah menentukan, kenapa kita enggak harus kita berjuang untuk melakukan amal baik? Toh kita sudah ditentukan oleh Allah. Maka jawabannya, kita kan sama-sama enggak tahu. Di Lauh Mahfuz kita kan ditulis menjadi orang bahagia atau menjadi orang yang tidak bahagia, kan kita nggak tahu. Toh nanti kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah juga nggak tahu, atau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah juga nggak tahu. Jadi sama-sama nggak tahu. Dalam hal ini apakah kita salah? Kita memilih jalan yang benar, yang mudah-mudahan jalan itu diridhoi oleh Allah, sehingga kita meninggal dalam keadaan Allah ridho. Ataupun kita memilih jalan yang salah, nauzubillah, sehingga seseorang meninggal dalam keadaan tidak baik di akhirnya, yaitu su'ul khotimah. Berarti dari situ kan su'utullahnya itu Allah tidak ridho, ya Allah bendu kepada ini. Nah, tapi ya lagi-lagi maksudnya hikmah dari kita mengaji saat ini, kita jangan berani mengatakan kepada seseorang meski dia itu banyak melakukan kejelekan, kemaksiatan, kesalahan, kemudian lantas kita berani mengatakan kepada orang tersebut, kamu nanti akan dimasukkan ke neraka. Nah, kita kan nggak tahu dia nanti akan dimasukkan ke neraka. Bisa aja Allah mengampuni dia dengan cara apa? Allah memberikan taufik dan hidayah menjelang meninggalnya itu, sehingga dia menjelang meninggal melakukan amal baik, maka dia dimasukkan ke surga. Atau bisa jadi kita yang mengatakan kayak tadi menjelekkan orang lain, kita yang mungkin saat ini melakukan kebaikan, tapi bisa saja kan Allah berkehendak menjadikan kita menjelang meninggal itu melakukan kejelekan, sehingga kita dimasukkan kepada neraka. Tapi nauzubillah, mudah-mudahan pokoknya kita sekuat tenaga melakukan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ketaatan itu, meski yang belum sempurna ketaatan kita, mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadis ini tidak ada hubungannya, tidak bertentangan dengan bahasa pertanyaan awal tadi. Apa gunanya kita melakukan kebaikan, toh kita tinggal menunggu apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, sementara takdir kita kan nggak tahu. Karena sama-sama nggak tahu, sudah kita milih sesuatu yang baik, nanti itu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini kita jangan terburu-buru lah. Banyak cerita di riwayat-riwayat bahwa ada seseorang melakukan kemaksiatan, kemudian dia taubat, bahkan dari taubatnya itu mau melakukan kebaikan di tengah perjalanan, kemudian meninggal dunia. Konon katanya dari cerita itu malaikat itu berebut atau saling ingin mengambil malaikat yang baik dengan malaikat yang buruk, sehingga sama-sama punya hak melakukan amal baik karena dia ada keinginan untuk taubat. Kemudian malaikat yang melakukan amal jelek juga karena dia dari sebelumnya melakukan banyak kejelekan, sehingga akhirnya dari cerita tersebut mengajukan kepada Allah mana yang benar. Kemudian kata Allah ilhamnya bahwa silahkan diukur saja dari detik dia taubat ingin melakukan kebaikan, dari sampai meninggal ke tempat kebaikannya berapa jauh jaraknya, sehingga ketika diukur maka lebih jauh jarak sudah melangkah kebaikannya, kemudian Allah ridho dan orang
orang tadi, Allah pun berhak untuk memasukkan ke surga. Seperti itu hadis yang keempat. Bisa jadi kita ngambil hikmah daripada hadis yang ini, bahwa sehebatnya kita, toh kita diciptakan dari air mani yang hina. Maksud hina di sini bukan berarti hina yang seperti sifatnya najis ataupun apa, karena mazhab Syafi'i kan nutfah itu kan air sperma kan, menurut mazhab Syafi'i kan nggak najis ya, nggak najis. Ya, tentunya dengan dasar daripada Rasulullah yang Siti Aisyah. Jadi kita yang hina, maksud hina di sini bahwa ketika ada sperma, coba siapa yang ingin membeli ataupun apalah sifatnya sepele hina itu, kita yang berasal dari situ yang hina, apakah kita mau merasa berbangga diri, berbaik diri, padahal kita ada dasar dari yang hina. Itu dari nutfah tadi. Kemudian hikmahnya tadi bahwa ditentukan rezeki agar kita yang berlomba-lomba berusaha sekuat tenaga kita hidup ini dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau Allah ridho ditempatkan dimanapun tidak berpengaruh kepada makhluknya Allah. Maksudnya hal ini bisa jadi kan secara logika kita, makhluk Allah yang ditugaskan di neraka untuk menyiksa orang-orang yang di neraka, apakah makhluk Allah yang selain manusia tadi merasakan panas kesakitan? Ya enggak, karena dia ditugaskan di neraka untuk menyiksa orang yang masuk ke neraka. Yang disiksa kesakitan dengan berbagai macam siksaannya, tapi yang menyiksa tidak merasa kepanasan. Kenapa? Ya karena dia diciptakan oleh Allah di neraka, tentunya diciptakan itu atas dasar ridhonya Allah. Bisa jadi berarti orang yang ridhonya Allah di neraka nggak sakit, tapi bukan berarti janji Allah innallaha la yukhliful mi'ad, janji Allah tidak akan sulaya. Pasti Allah tepat janji, orang yang baik masuk di surga, orang yang tidak baik mendapat bentunya Allah ya di neraka. Tapi ini mah bahwa saya cerita tadi kayak penghuni neraka yang makhluk Allah untuk menyiksa di neraka tidak panas seperti halnya manusia yang disiksa di neraka. Mudah-mudahan hadis yang keempat ini bermanfaat buat kita semua dan kita banyak mengambil hikmah daripada hadis yang keempat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.